Ya, menit ke-12 tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Ribut Ahwandi ya. Sore-sore ini kayaknya sudah pada ini ya, sudah pada mulai kepikiran pengen pulang, badan terasa lengket karena keringat dan lain sebagainya. Hawanya sudah ya pengen aromanya itu sudah pengen mencium aroma rumah. Syukur-syukur begitu sampai rumah langsung masuk ke kamar mandi, mandi. Iya gak sih? Ada nggak yang kira-kira pulang dari kantor terus langsung mandi? Kayaknya sih enggak ya. Biasanya istirahat dulu lah ya, duduk-duduk gitu ya. Atau mungkin kalau yang cewek nih biasanya bersih-bersih dulu deh. Seperti yang ada di depan saya nih. Nah, ngomongin soal mandi, ini ada cerita menarik nih. Ini ada satu informasi yang menarik pernah ditulis oleh Tanute RH ya dalam majalah Intisari edisi November tahun 1973. Nah, jadi di tulisan itu dia bercerita tentang kebiasaan orang-orang atau noni-noni Belande ya. Orang-orang company yang ogah mandi di Betawi. Tempo dulu ya. Jadi gini, tulisannya gini. Pada masanya, air Kali Ciliwung dan kali-kali lainnya yang mengalir di Jakarta bisa dimanfaatkan oleh rakyat Jakarta untuk mandi, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang palingan di bagian hilir atau mau hulunya doang katanya. Atau sama sekali udah nggak bisa dimanfaatkan ya. Tapi di tempo dulu ya, ketika zaman company atau VOC ya, bukan rakyat jelata saja yang memanfaatkan air di Kali Ciliwung atau di kali-kali lainnya, tapi juga para penggedenya company. Nah, seandainya Anda hidup di zaman itu dan kebetulan sedang berjalan di sepanjang jalan ya, di sepanjang salah satu kali di pinggir kali di area Jakarta pada waktu itu atau Batavia pada masa itu, di situ tepi-tepinya ini berjajar gedung-gedung yang mewah, mewah dalam ukuran zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Dengan halaman depan atau halaman belakang yang luas, Anda pasti akan dapat menyaksikan orang-orang bule asik berkecimpung di dalam air kali yang berwarna kecoklat-coklatan. Nah, kalau Anda cukup mujur, siapa tahu kalau orang yang Anda lihat sedang asik mandi itu bukan Gubernur Jenderal Van der Para. Nah, Gedung Van der Para ini terletak di Jalan Jakarta dan pekarangan depannya ini berbatasan dengan kali yang mengalir di situ. Nah, di pekarangan depan itu, tepat di tepi kali, terdapat sebuah bangunan kecil semacam paseban untuk duduk-duduk atau balai-balai ya, dengan rileks ya, duduk-duduk santai sambil makan angin. Nah, di lantai paseban itu terpasang sebuah tangga yang menurun ke kali. Dan ini dia, melalui tangga itulah Van der Para katanya sering turun ke dalam air untuk mandi. Oh, ternyata Gubernur Jenderal apa? eh, Jakarta pada gitu ya. Sering mandi ya, Gubernur Jenderal Van der Para. Nah, sekiranya dari seberang kali orang dapat melihatnya, nah tidaklah menjadikan keberatan baginya. Jangan dilupakan pula hendaknya bahwa pada masa itu keadaan kota Betawi masih sepi-sepi saja, nggak seramai sekarang. Nah, cerita tentang Van der Para ini dituturkan oleh Profesor Dr. De Haan dalam bukunya Oud Batavia. Saya punya nih bukunya. Nah, selanjutnya diuraikannya bahwa Van der Para ini mungkin tidak mandi tiap hari, melainkan lebih suka mengganti pakaian dalamnya saja. Orang-orang Belanda Toto atau orang-orang Belanda beneran tuh ya, de geboren Hollander ya istilahnya di zaman itu memang takut air. Ih, mirip kucing ya. Takut air. Nah, sama halnya dengan orang-orang Portugis. Soal mandi, mereka lebih suka serahkan pada kaum perempuannya saja, terutama denonas, wanita-wanita muda yang belum menikah. Nah, maka kaum Hawa, ya, mereka lah yang lebih suka atau lebih sering mandi. Sementara kaum Adamnya,
Nah, merasa cukup dengan ganti pakaian dalam saja yang bersih. Ah, gitu. Tapi Van der Para dikatakan belum pernah ke negeri Belanda, maka dia tidak begitu takut air seperti eh, Belanda Totok yang lain. Nah, oh dia lahir di mana ya? Bukan di Belanda berarti. Nah, di antara orang-orang Belanda di Betawi, tempo dulu ya. Ada nih yang pro dan ada yang kontra urusan mandi. Ada di antara mereka yang biasa mandi dan merasa tidak nyaman kalau tidak mandi. Begitu juga diuraikan oleh seorang penulis Belanda pada tahun 1753. Nah, istilah Belanda yang digunakan pada masa itu untuk mandi adalah wasen, mencuci bukan baden, seperti istilahnya yang kita kenal sekarang. Nampaknya ada pula pihak yang menganggap bahwa mandi itu penting, sehingga pada suatu ketika dikeluarkan peraturan khusus untuk para serdadu company. Mereka harus mandi tiap 8 hari atau 10 hari. Hah, sampai segitunya ya. Namun peraturan itu tidak jalan, kawan. Karena serdadu-serdadu ini tetap enggan mandi seperti yang diharuskan. Akibatnya keluar lagi peraturan susulan yang menetapkan bahwa serdadu-serdadu di benteng Rijswijk tidak boleh dipaksa mandi tiap minggu sekali. Bayangkan betapa sedapnya bau dalam barak-barak mereka. Apalagi jika matahari sedang bersinar terik. Wah, bisa dibayangin ya, kayak apa ya. Nah, kiranya ada sesuatu yang mendukung orang-orang yang malas mandi itu. Yani belum dapat dibuktikan bahwa antara sering mandi dan pemeliharaan kebersihan tubuh serta kesehatan terdapat hubungan yang erat. Ilmu kedokteran di zaman itu belum semaju seperti sekarang. Di tahun 1804, seorang dokter yang bernama Kusenius ya, malah menyatakan bahwa mandi itu tidak perlu, malah tidak baik bagi kesehatan. Nah, itu tahun 1804 ya. Nah, jangan samakan dengan yang sekarang. Apalagi kalau sekarang kondisinya sudah sangat berubah. Zaman itu dulu ya mungkin tidak segerah sekarang. Nah, sekarang apa-apa gerah gitu ya. Dengar omongan tetangga aja bikin gerah ya enggak? Nah, pasiban-pasiban tempat mandi yang disebut tadi ya, seringkali namanya disebut sebagai pavilions. Nah, nampaknya merupakan perlengkapan standar bagi gedung-gedung mewah milik penggede-penggede company. Di kolong pasiban itu dibuat semacam kandang yang dikelilingi jeruji-jeruji kayu. Ke dalam kandang itu ke dalam kandang itulah orang yang mau mandi turun melalui sebuah tangga, lalu membersihkan badan atau berkecimpung seenaknya. Nah, kaum hawa yang bule-bule itu apabila yang sedang mandi di situ itu tidak menghiraukan apakah ada yang melihatnya di seberang sana dan mereka menganggapnya tidak apa-apa. Boleh saja lihat seperti sampai pada beberapa tahun yang lalu sebelum uh, kali itu ada Ali Sadikin ya yang menjadi gubernurnya. Ini sebelum Bang Ali menyuruh membangun tempat-tempat mandi atau cuci tertutup di sepanjang tepi Ciliwung di Jalan Raya Muruk. Seringkali ada orang-orang iseng ya yang gemar menonton wanita-wanita mandi dan mencuci pakaian di situ. Wih, intinya boleh lihat, tidak boleh pegang ya. Keren. Nah, zaman itu ya, di abad ke-18 ada pula tempat-tempat mandi yang tertutup atau agak tertutup. Misalnya di pekarangan depan gedung besar milik Rainer de Klerk. De Klerk ya, di Jalan Gajah Mada yang sekarang jadi gedung arsip negara. Nah, dulu di sana terdapat sebuah bangunan dari tembok, yaitu sebuah bilik kecil tempat menanggalkan pakaian. Jadi disampirkan gitu ya. Nah, dari bilik itu orang menuruni tangga batu ke dalam sebuah bak besar yang diletakkan di antara kamar pakaian itu dan jalan raya. Wih, di pinggirannya. Nah, bak tidak memakai atap dan bisa terlihat dari jalan raya. Sebuah saluran mengalir air kali Ciliwung ke dalam bak tersebut. Dan selesai mandi, biasanya nih sepotong dinding penutup
di dalam bak itu digeser sehingga terbuka dan air kemudian mengalir keluar dari bak, masuklah ke dalam selokan di samping gedung, terus ke pekarangan belakang. Nah, berabenya air di dalam bak ini selalu berlumpur nih kawan. Maka setelah puas merendam diri di situ, harus bilasan atau membasuh tubuh lagi dengan air jernih yang tersedia dalam sebuah tempayan dalam kamar pakaian, komplit dengan gayungnya. Jadi ternyata ini ya repot ya dulu kalau mandi ya orang-orang Belanda itu. Karena dulu kira-kira di tempat yang sama ya, di tempat yang tadi itu, yakni antara gedung Arsip Negara dan gedung yang sekarang ditempati oleh Jawatan Perindustrian DKI Jaya, itu bekas gedung perkumpulan olahraga UMS ya, terdapat sebuah bangunan dari tembok yang beratap dan sebagian terpendam di dalam tanah dan terkenal sebagai tempat pemandian air panas di antara para warga kota pada masa itu. Nah, di samping itu, kanan dan kiri bangunan itu terdapat sebuah pintu masuk yang terhalang dari penglihatan oleh sebuah pagar tembok. Nah, di balik masing-masing pintu itu terbentang sebuah tangga batu ke bawah ke ruang mandi yang berukuran kira-kira 3 kali 5 meter. Nah, kedua ruang mandi itu yakni masing-masing di balik pintu masuk di sebelah kiri dan kanan dipisahkan oleh sebuah dinding, ruang yang satu khusus pria, yang lainnya untuk perempuan. Nah, pada dinding masing-masing ruangan yang menghadap ke jalan raya terpasang 3 buah pancuran dari pipa besi dengan garis tengah kira-kira 10 cm. Nah, air panas yang berasap, kata orang-orang yang mengetahui itu ya, mengandung zat belerang yang dapat menyembuhkan macam-macam penyakit kulit, itu mengucur turun dari pancuran tadi. Nah, halayak juga boleh mandi di situ dengan gratis bahkan. Banyak pula yang sekaligus mencuci pakaian di situ. Nah, di tengah-tengah ruangan ini membentang selokan batu kecil. Di situ air dari pancuran ya tadi ya mengalir keluar entah kemana. Tapi orang-orang tidak tahu di mana sumber air panas itu. Nah, mungkinkah tempat mandi air panas itu bekas bak mandi De Klerk yang dipermodern? Ya, entahlah ya. Tapi belakangan tempat mandi itu dibongkar dan sekarang tidak ada bekasnya lagi. Ya, sayang banget ya. Itulah peninggalan-peninggalan zaman dulu yang akhirnya hilang. Nah, kita punya peninggalan zaman Belanda banyak di kawasan Citayu. Kira-kira gimana menurut Anda? Komen dong. 0285424474 atau WhatsApp 0855420912. Siap menerima komen Anda. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di perjalanan Halo Kota Batik ya. Siapa lagi nih? Ini deh. Saya mau hadirkan 420 untuk Anda di kesempatan ini, di sore ini. Tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik.